Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilancarin rezekinya, dan yang belum kerja, semoga dapat pekerjaan ya. Apapun pekerjaannya yang penting halal dan tidak merugikan orang lain. Kok bahas pekerjaan? Yaps, karena emang berhubungan dengan film yang mau aku bahas guys. Film ini berjudul Playdate 2022. Menceritakan tentang seorang kakak yang berusaha menolong adiknya agar tidak dipenjara dengan mengambil ponsel pacarnya di ruang autopsi yang menjadi barang bukti. Namun di sana dia menemukan fakta mengejutkan di mana dokter forensik menjalankan bisnis gelap yakni menjual organ-organ manusia. Alhasil misi dia berubah di mana sekarang dia harus menyelamatkan dirinya dan adiknya dari dokter gila itu. Akankah mereka selamat atau justru mereka menjadi korban? Penasaran kan? Yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Kisah film ini diawali dengan memperkenalkan wanita cantik bernama Chloe. Chloe berstatus mahasiswa dengan jurusan kedokteran dan tinggal bersama adiknya bernama TJ. Chloe juga memiliki pacar yang bernama Rose. Ibu Chloe sudah meninggal dan Chloe baru saja ditinggal ayah mati karena bundir. Hal itu membuat Chloe bersama adiknya TJ mendapatkan sebuah masalah baru tentang asuransi ayah mereka. Sebuah peraturan menerangkan bahwa asuransi tidak akan cair jika pemiliknya mati bundir. Chloe menghubungi pihak tertentu dan mencoba mempertahankan asuransi itu serta masalah rumahnya yang akan disita. Di luar sepengetahuan Chloe, TJ bekerja sama dengan Rose tengah merencanakan sebuah pencurian yang didasari atas pemikiran mereka yang singkat dan gegabah. Uang memang segalanya, maka dari itu tindak kejahatan mendominasi pikiran mereka sebagai jalan pintas agar bisa meringankan masalah finansial yang terjadi kepada Chloe dan TJ. Setelah rencana sudah matang, Rose menjalankan aksinya sendiri, sementara TJ menunggu di mobil. Namun aksi mereka gagal, di mana pemilik tempat yang dicuri memiliki senjata api. Rose mendapatkan luka tembak dan jatuh tumbang. Situasi tidak memungkinkan untuk menolong Rose. Mau tidak mau, TJ yang panik terpaksa kabur meninggalkan Rose dengan kondisi yang seperti itu. Setelah beberapa saat kemudian, atas laporan yang diterima, polisi datang ke TKP untuk memeriksa jasad Rose. Seorang sheriff bernama Chris menghubungi ambulan dan petugas otopsi bernama Connor untuk segera menangani jasad tersebut. Sementara itu, TJ akhirnya pulang ke rumah dengan ekspresi ketakutan. Di situ TJ mendapatkan luka di punggung terkena serpihan kaca yang pecah. Chloe mengobati luka TJ sambil mendengarkan pengakuannya. TJ mengungkapkan kepada Chloe bahwa dia dan Rose melakukan aksi pencurian yang gagal sehingga membuat Rose tewas. Chloe hampir tidak percaya dan marah kepada TJ. Namun TJ melakukan itu demi Chloe. Ia ingin meringankan masalah biaya kuliah Chloe. Dan TJ tidak mau jika rumah satu-satunya mereka akan disita. Pada akhirnya Chloe mengerti dan mencoba menerima kelakuan adiknya. Di sini Chloe tidak lagi mempermasalahkan tindakan TJ. Tapi dia lebih cenderung memikirkan keselamatan TJ dan tidak mau adiknya dipenjara. Awalnya TJ mengaku semua aksinya dilakukan dengan aman. Ia memakai masker ski dan sarung tangan. Tapi akhirnya dia baru sadar bahwa Rose masih meninggalkan ponselnya di kantong celana. TJ dan Chloe dibuat panik. Apapun caranya, mereka harus mendapatkan ponsel itu agar TJ tidak ketahuan dan dipenjara. Jasad-jasad yang ditemukan polisi pasti akan dibawa untuk diotopsi. Di situ Chloe mendapatkan ide gila di mana dia berencana untuk datang langsung ke tempat otopsi. Malam itu juga Chloe dan TJ OTW. Berhubung Chloe mempelajari kriminologi dan kedokteran forensik, Chloe tahu seluk-beluk tempat itu dan sudah ada pemikiran bahwa rencana mereka akan berhasil. Setibanya di TKP, Chloe terang-terangan berbicara kepada Connor melalui speaker suara agar dibolehkan masuk dengan cara berpura-pura sebagai teman salah satu jasad di sana. Sementara itu, TJ mencoba mencari jalan masuk lain. Connor tidak mendengarkan sehingga usaha Chloe gagal. Sedangkan TJ tidak menemukan jalan lain dan dia baru sadar bahwa tempat itu dipenuhi oleh CCTV. Mereka berpikir satu-satunya cara agar bisa masuk ke tempat tersebut yaitu melalui kantong jasad. Pada akhirnya, Chloe mendapatkan ide gila di mana dia akan berpura-pura mati dengan sebuah obat adrenalin. Setelah mendapatkan obat itu dari seorang dokter,
Chloe menyusun rencana agar aksinya berjalan lancar. Awalnya TJ ragu dan takut jika aksi ini akan gagal sehingga membahayakan kakaknya. Namun Chloe sudah yakin dan dia tidak mau jika adiknya harus dipenjara. TJ diminta Chloe saat dia sudah mati sementara, TJ diminta agar segera menelpon polisi sebelum efek obat itu habis. Singkat cerita, akhirnya rencana mereka berhasil dan Chloe tersadar tepat di sebuah kamar mayat bersama beberapa mayat di sana. Seperti mayat yang lain, Chloe hanya ditutupi oleh sehelai kain warna putih dan di kakinya diberi tanda mayat yang tidak dikenal. Chloe bangun dan mencoba membuka pintu, tapi ternyata pintu itu terkunci. Beberapa saat kemudian, Connor, satu-satunya petugas di tempat itu, datang untuk mengecek mayat. Satu persatu semua mayat termasuk Chloe dicek dan dicatat sebagai kegiatan dari pekerjaannya. Namun di situ Chloe hampir saja ketahuan. Di saat Connor membawa salah satu mayat, Chloe bangun dan buru-buru menahan pintu agar tidak tertutup dan terkunci. Chloe akan selalu memastikan bahwa dia aman dan tidak ketahuan. Lalu tujuan utamanya adalah untuk menemukan mayat Ross serta pakaian dan barang-barangnya yang tersimpan di tempat barang bukti. Setelah berhasil keluar dari ruangan pendataan mayat, Chloe memasuki sebuah tempat di mana di ruangan itu tersimpan mayat seorang wanita korban kecelakaan. Di situ Chloe menemukan pakaian medis dan menggantinya. Kemudian Chloe mencoba menjelajah kembali. Namun suara gaduh yang disebabkan Chloe membuat Connor datang ke tempatnya. Connor masih belum sadar dengan keberadaan Chloe. Lalu Chloe pun mengikuti Connor yang memasuki ruangan pengendali CCTV, di mana di situ dia menerima tamu yang seharusnya itu dilarang. Chloe menguping Connor membukakan pintu untuk seorang pria bernama Mannix. Di situ dia memberikan hati manusia yang sudah dikemas kepada Mannix. Ternyata Connor memanfaatkan pekerjaannya untuk melakukan bisnis gelap di mana dia menjual organ manusia kepada orang tertentu. Kejadian ini sungguh di luar rencana Chloe. Chloe akhirnya berhasil menemukan mayat Ross, tapi dengan kondisi sebelah ginjalnya sudah diambil. Di saat Chloe sedih, secara tiba-tiba Ross sadar yang mengagetkan Chloe. Ternyata dia masih hidup. Seharusnya Ross berada di rumah sakit, bukan di tempat itu. Chloe sudah menduga ini adalah perbuatan Connor. Di situ dia memberitahukan semua rencananya, lalu meminta Ross agar tetap menunggu. Sementara Chloe akan mencoba mengambil semua kunci yang selalu dibawa Connor. Di ruangan lain, Connor tengah sibuk melakukan pekerjaannya mengautopsi mayat. Chloe perlahan-lahan mendekati Connor dan secara diam-diam dia mengambil kunci yang diletakkan di sampingnya. Upaya nekat itu berhasil dan Chloe membangunkan Ross dan segera membawanya kabur. Namun Connor yang sedang menyelesaikan pekerjaannya sadar bahwa kunci itu menghilang. Connor pun mencari kunci itu, dan pada akhirnya dia menemukan bukti yang mengarah ke kecurigaannya bahwa ada seseorang yang menyusup. Ketika dilihat pada CCTV, benar saja Connor melihat Chloe berusaha membawa Ross kabur dan mereka sedang berada di pintu keluar. Tanpa basa-basi lagi, Connor memakai masker dan membawa gas tidur untuk segera membius mereka. Ketika tersadar, Chloe dan Ross dalam kondisi terikat dan siap untuk dibedah. Connor meledek Chloe. Sekali dia masuk ke tempat ini, hidupnya akan berakhir. Chloe meminta maaf dan memohon untuk dibebaskan. Dia juga mengaku tengah mempelajari kedokteran forensik. Chloe memiliki tujuan di mana dia ingin mengungkapkan kebenaran dan kejujuran karena dia yakin bahwa ayahnya tewas bukan bundir, tetapi petugas mengklaim bundir sehingga asuransi untuk keluarganya tidak cair. Connor meledek semua pengakuan Chloe. Lalu di depan mata Chloe, ia mulai membedah Ross yang tak sadar untuk diambil hatinya.
Chloe tidak bisa menahan perasaan ketika Ross harus tewas setelah organ tubuhnya diambil. Sampai-sampai dia mengatakan bahwa Connor adalah orang gila. Sebelum Connor membedah Chloe, dia mengatakan bahwa apa yang akan dikorbankan Chloe itu nanti akan berguna untuk orang lain. Selagi Connor menyimpan organ tubuh Ross, Chloe menggunakan kesempatan untuk melepaskan diri. Dengan segenap upayanya, ia berhasil melepaskan ikatan yang ada di kaki. Namun begitu sulit untuk membuka ikatan yang ada di tangan. Akhirnya, dengan percaya diri, Chloe menggunakan alat pemotong medis untuk melepaskan ikatan di sebelah tangannya. Connor yang sedang asik memandikan mayat wanita itu mendengar suara gaduh dari arah Chloe. Begitu dia mengecek, ternyata Chloe sudah membebaskan diri. Chloe bersembunyi tepat di bawah jasad Ross. Lalu dengan menggunakan kartu identitas Ross, Chloe mendobrak masuk ke ruang barang bukti dan menemukan semua barang-barang milik Ross. Namun di tempat yang sama, Connor datang mendekat. Chloe mendapatkan pistol Ross, lalu dengan memberanikan diri, dia muncul di hadapan Connor sambil menodongkan senjata. Chloe meminta Connor menyerahkan ponsel itu kepadanya. Connor baru tahu ternyata semua yang dilakukan Chloe hanya untuk mendapatkan ponsel itu. Sambil tertawa, Connor meledek Chloe bahwa pistol itu palsu. Meskipun demikian, Chloe berhasil melukai Connor dengan pistol mainan itu. Namun dia gagal mendapatkan ponselnya dan melarikan diri. Kemudian Connor menggunakan mayat Ross untuk membuka ponselnya. Terungkap isi ponsel Ross memberikan bukti bahwa TJ terlibat di dalam aksi pencurian itu. Melalui pengeras suara, Connor membeberkan bahwa TJ akan segera dipenjara, sedangkan Chloe hidupnya akan berakhir malam ini. Semua sistem tempat itu dan keamanan sangat terjaga, jadi tidak mungkin Chloe bisa berhasil melarikan diri. Maka dari itu, Connor mulai mempermainkannya dengan menggunakan dogi pelacak peliharaan di tempat itu untuk mencari keberadaan Chloe dan menyerangnya. Chloe tidak peduli dengan ocehan Connor, dia tetap fokus mencari jalan keluar. Namun tidak sengaja dia menemukan sebuah telepon. Sebelum jaringan teleponnya diputus, Chloe buru-buru memberitahu TJ tentang kondisinya saat ini. Chloe menggambarkan semua kengerian yang ada di dalam. Ia gagal mendapatkan ponsel Ross. Dengan nada putus asa, Chloe meminta TJ untuk melarikan diri sejauh mungkin. Meskipun demikian, TJ menolak perintah itu. Dia lebih baik di penjara daripada harus kehilangan kakaknya. Tiba-tiba telepon diputus dan Connor menemukan keberadaan Chloe. Di situ ia memberi perintah kepada doginya untuk menyerang Chloe. Di waktu yang bersamaan, TJ akhirnya memanggil seorang sheriff, yaitu Sheriff Chris, untuk membantu dirinya menyelamatkan kakaknya yang terjebak di dalam. Tidak peduli pada akhirnya jika dirinya harus ditangkap. Yang terpenting sekarang bagaimana caranya TJ bisa menyelamatkan Chloe. Sementara itu, Chloe berusaha lari dari kejaran dogi. Lalu di salah satu ruangan, Chloe menemukan beberapa orang yang hampir mati dengan kondisi yang cukup memprihatinkan, di mana hampir semua di antara mereka organ tubuhnya sudah diambil dan tidak utuh. Dogi pelacak yang mengejar Chloe sungguh terlatih sehingga membuat Chloe kewalahan. Tapi ada satu cara untuk mengalihkan perhatian si dogi, di mana Chloe menggunakan hati Ross sebagai umpan makanan untuk si dogi. Setelah berhasil lolos, Chloe segera pergi ke pusat kontrol CCTV, di mana ia melihat Sheriff Chris sedang bersama TJ. Chloe segera membuka pintu dan berlari menghampiri mereka. Sheriff menenangkan Chloe yang histeris. Chloe berusaha memberitahu semua kengerian yang ada di dalam. Ia juga memperingati Chris bahwa Connor adalah orang yang berbahaya. Tapi di saat mereka semua percaya kepada Chris, secara tiba-tiba Chris memukul Chloe hingga terjatuh. Usut punya usut, ternyata Chris bekerja sama dengan Connor. TJ dihajar oleh Chris habis-habisan. Di situ Chloe menggunakan pistol mainan untuk mengancam Chris dan melarikan diri. Sementara itu, Connor dibuat kesal karena menemukan doginya memakan habis hati itu yang bernilai ratusan juta. Chris dan Connor sengaja membiarkan TJ dan Chloe lari sesuka hati mereka. Chris hanya menggunakan dogi pelacak itu untuk mengejar Chloe dan TJ. Memang tidak ada tempat untuk melarikan diri, namun TJ berusaha memanjat pagar kawat yang ternyata itu dialirin setrum.
Begitu TJ terjatuh, Doggy itu menggigit kuat tangan TJ. Akhirnya dengan cara nekat, Chloe berhasil melepaskan gigitan Doggy dengan dialirkan pagar setrum melalui dirinya. Sebelum Doggy itu mengejar kembali, TJ dan Chloe masuk dan bersembunyi di dalam sebuah basement. Connor dan Chris menemukan tempat pelarian mereka. Chris mengunci pintu basement agar mereka tidak bisa kabur kemana-mana. Tidak lama kemudian, Mannix datang kembali untuk mengambil barang organ manusia pesanan. Chris sempat panik jika ada orang lain yang tahu kerjasamanya dengan Connor. Connor menghampiri Mannix dan memberitahu jika organ yang sudah dipesan hilang. Dia akan segera mengganti hati itu dan meminta Mannix agar datang kembali setelah 1 jam kemudian. Mannix sempat melihat ada mobil polisi terparkir dan dia membuat lelucon. Tapi secara tiba-tiba, Chris menembak Mannix hingga dia terkapar. Chris tidak mau jika ada orang lain yang tahu dirinya. Sementara itu, Chloe dan TJ masih mencari jalan keluar dari basement. Mereka terus menelusuri sampai di mana ada satu tempat yang ditutupi oleh sesuatu. Sebenarnya tempat itu terhubung dengan beberapa ventilasi yang ada di area ruang otopsi. Melalui ventilasi itu, Chloe dan TJ mendengar percakapan antara Connor dan Chris membicarakan betapa bodohnya Chris menembak sumber cuannya itu alias Mannix, kurir pengantar pesanan. Akhirnya mereka segera merencanakan penangkapan Chloe dan TJ agar Connor bisa segera menggantikan hati yang baru untuk pengiriman hari itu juga. Masalah kecil membuat transaksi itu tertunda. Connor meminta si pembeli agar mengirimkan kurir baru yang akan menjemput barangnya. Namun di saat seperti itu, Connor melihat Chloe dan TJ mengamankan Mannix yang terluka dan membawa masuk bersembunyi. Mannix berterima kasih kepada mereka dan berhutang budi. Di situ mereka bertiga sedang bersembunyi di sebuah ruangan yang diisi oleh beberapa korban. Tapi nggak lama kemudian, Chris dan Connor membuat seisi ruangan itu dipenuhi oleh gas air mata. TJ, Chloe, dan Mannix panik. Mereka berpisah untuk menghindari tertangkap. TJ yang sedang bersembunyi di bawah mayat mencoba melumpuhkan Chris. Namun dari belakang dia disetrum oleh Connor dan akhirnya tertangkap. Gas itu mulai memenuhi seisi ruangan. Hal itu hampir membuat sesak Chloe yang tidak memakai masker. Ditambah, Sheriff Chris akhirnya menemukan keberadaan Chloe dan segera menangkapnya. Meskipun begitu, Chloe masih memiliki ide penyerangan. Sheriff Chris wajahnya tertembus tabung gas oksigen dan tewas seketika. Connor menemukan Chris yang tewas. Sekarang dia sendirian. Ia tidak mau semua kejahatannya terbongkar. Maka dari itu, Connor mengambil pistol Sheriff lalu menembaki semua korban yang masih hidup. Ia tidak lagi memperdulikan Chloe. Connor menyeret TJ yang masih lemas. Lalu ia akan segera melakukan pembedahan untuk mengambil hati TJ. Chloe tahu bahwa adiknya dalam bahaya. Ia secara diam-diam menghampiri TJ. Connor menyerang Chloe. Tapi Chloe berhasil menyerang balik dengan semprotan pembeku yang ia semprotkan ke wajah Connor. Hal itu membuat sebelah wajah Connor membeku. Chloe memukul Connor sehingga membuat wajahnya yang beku pecah. Meskipun demikian, Connor masih bisa menyerang dan membuat Chloe tidak berkutik. Di saat seperti itu, Mannix menolong Chloe dan menyerang Connor dari belakang. Dengan kesempatan yang ada, Chloe berhasil menusuk Connor hingga membuatnya tewas. Sepertinya hutang budi antara mereka dan Mannix impas, tapi Mannix masih butuh sesuatu, di mana pada akhirnya Chloe membedah Connor dan mengambil hatinya untuk diberikan kepada Mannix. Setelah apa yang sudah didapat, Mannix mentransfer mereka dengan jumlah dolar yang besar. Kemudian mereka berdua ikut menumpang di mobil Mannix dan pergi. Akhir dari nasib Connor, terlihat isi perut dari jasad Connor sedang dimakan oleh doginya sendiri. Lalu, film pun sudah selesai. Nah, itulah alur cerita film dari Playdate. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.